Balik lagi di Apaan Sih di TV. Wah, gila. Masih sama gua tentunya dan juga balik lagi bareng orang bego. Siapa nama lu, John? Oh, Vidi Bule. Vidi Bule ya kan. Gimana John? Sehat, John? Sehat, Pak. Yoi, ya kan. Mungkin yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya kan. Oke, you subscribe. Jadi balik lagi, John. Kali ini kita akan ngebahas tentang tato-tato para anak band yang ada di dunia ini. Kecuali Indonesia. Sebab Indonesia itu orangnya baperan. Takutnya ntar seleb yang gua bahas ini dia nggak suka dengan yang gua bahas ini. Padahal kan kita tidak menghina dia, kita hanya melihatkan tato-tato untuk para fansnya. Sudahlah gitu kan, kalau memang tidak mau di-review. Ya sudahlah. Banyak gini, Pak. Banyak juga yang masuk nih di DM-nya Instagram Apaan Sih di TV juga. Banyak yang minta suruh nge-review tatonya Lady Punk Rock ya kan, Lady Punk untuk kali ini. Ya sesuai dengan judul thumbnail yang udah kan lihat ya. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatonya Avril Lavigne. Woi. He was a skater boy, she said see you later boy. He wasn't good enough for her. And now he's a superstar, so let me on his guitar. Show pretty face, see what he's worth. Yeah, he was a skater boy, she said see you later boy. He wasn't good enough for her. And now he's a superstar, so let me on his guitar. Show pretty face, see what he's worth. Gila. Lady Punk. Lady Punk. Ya, kenapa sebutan dia Lady Punk? Karena mungkin Musiknya emang aliran musiknya punk. emang alirannya punk gitu. Kalau lu yang gak tau Avril Lavigne, wah kacau lu men. Tapi ini punk banyak, Pak. Punk tuh nih punk apa dia? Iya, dia campuran sih, alternatif punk gua rasa sih, ada punk rocknya, punk skate-nya juga gitu kan. Udah gitu dia selalu cover-cover lagu-lagu kayak lagu-lagu lawas kayak misalnya lagu-lagunya Guns N' Roses, yang Knock Knock pernah gitu kan. Udah gitu Metallica pernah gitu kan. Banyak sih. Jadi menurut gua tuh keren. Green Day juga dia pernah cover. Iya kan? Green Day keren gitu kan. Terus ya pokoknya banyak yang bilang sih katanya suruh gua nge-review tatonya dia. Sepertinya sih menarik, tapi ya sorry kalau bisa baru kita buatin soalnya emang tatonya dia agak susah buat dicari dan udah gitu tim kreatif gue untungnya udah dapet ya. Keren mereka itu keren memang gitu kan. Ya udahlah langsung aja nanti kita bahas sedikit musiknya nanti tapi kan dengan Bang Bule ini soalnya dia juga Bang Maleo juga nih bisa. Iya. Dia juga sedikit tahu tentang ini ya gitu kan. Apalagi ini ranahnya gue. Ranahnya gue. Oke, gitu ranahnya kan. gue. Orang udah mulai bego kan tuh. Oke, kita bahas dari jadi Avril lengan kanannya dulu ya. Avril Lavigne itu tatonya tato kecil. Oh, kecil. Mini tato disebutnya. Mini tato. Bukan minimarket, bukan. Oh, bukan. Oke, kita bahas dulu dari tato sebelah lengan kanannya. Jadi yang pertama ini ada gambar bintang yang ada di sininya dia. Bintang gitu doang aja hitam. Gitu. Terus sama tanggal lahir. Terus udah gitu ada tanggal lahir ya kan 25. Umur kali ya? Umur nggak tahu dah. Umur. Terus udah gitu Bisa jadi tanggal. Iya, bisa jadi. Ya, hanya warna hitam gitu doang sih kalian bisa lihat. Udah gitu di sininya ada tulisannya D Love. D adalah inisial mantan suaminya dia. Gitarisnya Sum 41. Nanti lu tebak sendiri namanya siapa ya, Pak. Ketahuan ya gitaris Sum 41. Lu nggak tahu makanya ngeband. Ngeband John. Udah gitu bawahnya ada tangga nadanya mungkin karena dia seorang vokalis gitu kan. Jadi ada D Love gitu inisialnya ya itu gitarisnya X-nya dia, ex suaminya udah gitu kan bawahnya ada tangga nada. Ya menurut gua ya udah tato-tato cewek emang ya begini, dikit-dikit begini nih. Malah terkesannya seksi menurut gue sih. Jadi kalau terlalu banyak itu lo kesannya babreng gitu kan. Babreng. Iya. Ngeri sih. Tapi ada juga kan yang kayak gitu ya. Ada juga nggak harus kayak begini gitu kan. Banyak lah. Oke, next. Kita ke lengan kanan di tangan bawahnya dia yang sebelah sininya ya. Jadi yang sebelah kanannya tuh ada kayak simbol. Iya benar. Tapi perubahannya drastis sih kalau bisa lihat jadi cantik Avril Lavigne ya. Nggak tomboy lagi Jen ya. Nggak punk rock. Nggak punk rockan lagi. Gayanya kan tadinya punk rockan banget gitu. Sekarang udah lebih kayak girly banget gitu semenjak di album apa sih? Dia ada album-album yang pakai cheerleaders yang hey yeah gitu-gitulah pokoknya lah. Ya gitu ya. Itu jadi girly banget anjir. Jadi pakai rock. Apa sih sebenarnya? Tapi ya oke lah gitu kan. Simbol-simbol begini doang menurut lo simbol apa sih ini Jon? Simbol mungkin apa ya?
Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Iya, hanya dia. Mungkin kalau fansnya ada yang bisa menjelaskan ya, tulis di kolom komentar karena gua nggak bisa menjelaskan simbol ini apa, tapi Simbol apa? nanti gua takutnya Oh, salah. sih. Masalah simbol, Pak. Masalah simbol gitu kan. Ya, mungkin kalau lo bisa lebih menjelaskan, tulis di kolom komentar gitu kan. Ya udah, intinya dia cantik. Cantik. Oke, next. Kita ke tangan kiri bawahnya Avril Lavigne. Jadi kita lihat dulu ya dari sininya dia. Ada gambarnya tengkorak. Atasnya ada lettering tulisannya Abby Down. Abby Down. Abby Down. Nah, di sini gue sedikit cerita ya. Jadi banyak yang mengira ini tuh bukan sosok Avril Lavigne. Jadi ini kembarannya Avril Lavigne. Avril Lavigne dikabarkan katanya sudah meninggal. Itu rumor yang beredar. Jadi namanya kembar, suaranya pasti sama. Soalnya gini, perbedaannya jauh. Lu lihat deh dia di albumnya Scatterballs itu, ya kan di album lamanya dia tuh tidak pernah girly. Tidak mau deh rambut-rambut di curly gini, ngapain dia punk rock? Tapi tiba-tiba di sesi yang untuk album kedua, ketiga itu dia udah berubah. Katanya ada yang bilang katanya ini sosok saudaranya atau kembarannya dia yang menggantikan sosok Avril Lavigne. Ya kayak rumor-rumornya tentang The Beatles gitu kan. Nanti kita mungkin kalau bisa ada yang mau kita menceritakan lebih lanjut bisa ditulis di kolom komentar, kita jelaskan di musik ya. Itu kayak gitu itu rumor aja apa gimana. Jadi Avril selalu bilang gitu. Jadi di sini ada tulisannya Abby Down. Ya katanya gitu sih yang gue baca di media itu ya gitu. Katanya gitu kan ya. Tapi menurut gue sih tengkoraknya sih lumayan lah, oke lah. Maksudnya untuk gambar-gambar kecil gitu, dan udah gitu kalian bisa lihat di sebelahnya di cover dikasih pancake. Roti kecil gitu kan ya. Dia pancake kan, udah gitu kue-kue kecil, udah gitu ada pita-pita, udah gitu ada kayak bintang-bintang balik lagi. Mungkin dia dulu kan dia bikin kayak gini ke girly, mungkin dia pakai pancake kayak gitu. Mungkin. Jadi sosok tengkoraknya tidak hilang. Mungkin gitu, bener kata si Bule. Mungkin sosok tengkoraknya tidak hilang tapi disamarkan oleh pancake. Buktinya di sini masih terlihat kok sosok tengkoraknya, tidak bener-bener di cover up. Kalau memang dia niat cover up, gampang banget ini mah. Kalau bagi seorang tato artis tipis banget begini mah pasti ketutup. Pancake yang tinggal diwarnain pink aja udah pasti nutup untuk tengkoraknya. Tapi kalian bisa lihat di sini tuh masih kelihatan, masih nampak banget ya kan. Keren sih. Ya gitu. Jadi di balik sosok girly-nya ini ya gua ada jiwa punk rock-nya gitu. Mungkin ya bener kata si Bule yang dimaksud gitu kan. Ya udah oke lah pokoknya ini kan. Nggak ada cacatnya sih tatonya dia mah. Oke, next. Kita ke lengan kiri deket nadinya Avril Lavigne ya kan, masih di lengan kirinya ya. Jadi balik lagi kalau yang di bawah sininya ada angka 30 terus ada kayak petir. Iya kan? Udah gitu di sininya lagi depannya ada tanda salib. Karena mungkin dia Kristiani gitu kan. Udah gitu di nadinya ada lambang bintang karena dia dari negara yang ada lambang bintangnya di mana? Israel betul. Avril Lavigne ya sorry ya Yahudi gitu kan. Jadi ya begitu yang gue baca sih gitu kan. Kalau memang gue salah ya salahkanlah media. Jangan saya gitu kan. Jadi ada lambang gitu kan Israel gitu kan. Ya simpel sih. Tapi banyak kalau dihitung mah tatonya. Kalau ngelecet kecil-kecil gitu banyak coy. Ya menurut gue simpel banget itu. Hanya dia main warna hitam aja gitu kan. Small tato. Kalau di tato disebut. Tapi kalau di luar negeri tuh orang-orang biasanya black and grey. Biasanya gitu, dia ya ada sedikit color, ada sedikit black, tapi dia rata-rata mainnya hitam. Oke, next, kita masih ke tangan kiri tapi di sampingnya ya, gitu Pak. Jadi ada gambarnya, kita lihat dulu yang sebelah sininya, ada kayak tulisan gitu. Ya, kalian bisa baca sendiri lah. Iya, kalian bisa baca sendiri. Jadi ada kayak Latin, tulisan Latin gitu kan. Di sini ada tulisannya apa nggak tahu. Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan. Itu kayaknya kayak bahasa Israel gitu deh. Mungkin. Lavigne Rose. Latino. Balik lagi Latino. Terus gitu di bawahnya ada belatinya. Ada belati gitu kan. Gua nggak tahu gitu kan. Mungkin sosok yang keras karena belati. Biasanya orang kalau lambang belati itu jiwanya tuh keras, John. Kayak gue dong. Yoi, lu ditusuk belati ya kan, anjir, itu kan sakit asik, ditusuk belati. Jiwa keras. Ya, kecuali beda lagi kalau old school tato itu biasanya hati selalu ditusuk. Kalau old school gitu kan, tapi kalau ini, lo kalau bikin pisau kayak gitu ya otomatis jiwa lo emang batu. Jiwa batu keras. Gitu kan, ya. Ada maknanya, bener gak sih? Benar. Dan balik lagi. Di sini dia cuma main warna hitam, tidak black and grey, tapi hitam. Udah, dia nyawa hitam ya hitam, black and grey. Gue bilang keren sih gitu kan. Oke, next. Kita ke tangan kiri, masih di tangan kirinya ya. Tapi ya di area depannya sini.
hampir full Pak. Lengan kirinya. Jadi ada gambarnya Black Rose. Nah ini agak semi black and grey nih, tapi lebih banyak main hitamnya untuk di daunnya gitu kan. Wah, Ini black and grey yo masuknya yo. Harusnya gini Pak, doi kalau misalnya main warna lebih epic sih menurut gua. Kulitnya putih banget, sayang kalau menurut gua tuh. Tapi orang sana Jarang. Soalnya ya kalau orang sana tuh kalau mau main warna juga mikirnya nanti kalau pas pudarnya bener nggak sih Pak? Kalau black and grey kan nggak. Kalau black and grey enak sih ngelihatnya gitu kan, makin lama makin pudarnya tuh pudar halus gitu kalau black and grey itu. Kalau warna itu kan kalau makin pudarnya hilang dia itu. Kayak tatonya Oliver Sykes juga udah mulai hilang yang di tenggorokannya warnanya itu pokoknya kayak gitu. Dan balik lagi sih Black Rose-nya tuh oke lah, black and grey-nya soft. Gue suka. Maksudnya tipis-tipisnya soft sih. Bener nggak sih Pe? Yo, Oke lah gitu kan. Tapi gila, nge-full sekarang nggak dia? nge-full. Dia semenjak cerai dari vokalisnya Sum 41 itu jadi banyak tato ya. Tato Mungkin mengungkapkan ekspresi dia, kegalauan dia itu dengan tato biar merasa tersakiti. Asik ya kan. Oke, next. Yoi. Kita ke tangan kanan, tapi di area bawahnya ya. Masih di tangan kanannya. Jadi yang dekat pancake tadi di bawahnya ada tulisannya. Bukan ada tulisannya, ada gambar love. Tapi ada tulisan. Tetapi ada tulisannya, gitu kan. Standar, old school banget. Old school American. Jadi American style banget. Jadi kayak cuman love diwarnain merah, dikasih pita ribbon gitu doang. Ya udah gitu ditusuk. Bener nih old school banget, ditusuk kayak panah gitu. Dan love-nya bener-bener real love. Ya kan, biasanya kan kalau orang old school gitu love-nya agak-agak aneh gitu bentuknya kayak ini enggak, ini bener-bener ya udah love gitu aja. Alright. Dan ini coloring. Alright. Tuh kan bagus gue bilang, kulitnya putih banget Pe. Kalau diwarnain sebenarnya bagus, tapi ya gue juga nggak tahu mungkin sebagian black and grey mencerminkan hidup dia, hitam dan putih. Mungkin gitu kali. Mungkin bisa jadi. Ya, oke lah ya. Boleh juga sih. Oke, next. Kita ke pinggang jari kanan dan jarinya dia. Kita ke pinggangnya dulu ya. Jadi di pinggangnya dia itu ada gambar bintang. Pinggul, lebih tepatnya di pinggul. Ada gambar bintang, Pak. Udah bintang gitu doang. Nggak dikasih apa-apa, jadi bintang polosan gitu doang. Ya udah. Udah gitu kalau yang di jarinya dulu dah. Di jarinya ada tulisannya fuck you. Jadi kalau dia sambil nyanyi gitu salah ngeledek John, fuck you itu di sini. Tapi keren sih, kreatif, dan kalian bisa lihat kalau di jari balik lagi gue bilang nggak bakal sempurna, pasti putus-putus. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya karena susah masuknya di sini dan nggak bertahan lama karena ini gerak mulu. Kita mungkin kena hand body lotion apa segala macam di sini, jadi nggak bisa sabun segala macam. Udah gitu. Kita lihat tato dia yang ada di tengkuk dia atau di belakang telinga itu gambar peniti. Itu tato terbaru dia Pak. Itu tato terbaru dia di tahun kemarin sih, lebih tepatnya gitu. Peniti pink. Iya, anak pang biasanya kan peniti pink. Iya, bener pang banget lah. Rata-rata anak pang tuh lama-lama peniti ditusuk gitu-gitu kan kayak gini banget. Soalnya nusuk di kulit lu gitu kan. Peniti banget anaknya, asik. Anaknya peniti banget. Ngeri banget sih Jan. Ya udahlah gitu. Gambar-gambar kecil susah ininya. Oke, next. Nah, ini last ya. Tato di rusuk kirinya Avril Lavigne. Jadi ada tulisannya fuck. Yoi, gue sensor sendiri. Ada tulisannya fuck man. Gitu. Udah gitu. Kayaknya rata ya. Rata ya? Ukurannya berapa kira-kira, John? Kecil sini. Ukuran tulisannya, ya kan ya? Iya benar, positif lu mikirnya gitu kan. Kecil. Emang kecil sih, Avril Lavigne tuh kecil, nggak gede-gede banget. Gambarnya. Overall, dari semua tato yang udah kita bahas, lu paling suka yang mana, Pe? Black Rose, wah ngeri sih. Kenapa lu suka Black Rose, Pe? Karena apa ya? Mawar itu sebenarnya identik ya merah atau putih ya, benar gak sih? Betul, hanya itu. Bisa ungu, hijau bisa pink. Tapi Black Rose, ada makna apa di balik Black Rose ini? Kenapa lo bisa suka?
Bunga itu kan wanita, mencerminkan ya Iya. kan, Benar. cewek banget, girly. Betul. Tapi dia kenapa dia hitam? Ya hitam karena aliran musiknya dia punk Rock. Iya. Benar gak sih? Bener. Ya kalau nggak sih, Gua tuh berarti cewek punk rock gitu loh. mungkin ya gambar bisa jadi, betul. Ya jadi Bunga Mawar itu spesial. Gua belati Betul, keras. berarti keras. Bener di sampingnya Bunga Mawar ini ada tulisan dan itu ada berartinya benar keras gitu kan. Udah jiwanya memang jiwa-jiwa keras. Punk banget. Ya, apalagi kalau misalnya kalian lihat dia sekarang duet sama Travis Barker kemarin tuh terakhir gitu, dia udah itu kan masuk manajemennya Travis Barker sih yang gua tahu gitu kan. Dia bikin single sama Travis Barker tuh gue bilang punk banget, Pak. Karena Travis Barkernya punk, tambah udah adanya. gitu ditambah dianya gitu Kayaknya, kan. apa sih auranya punk? Auranya punk banget walaupun tetap girly ya. Kalau sekarang kan tampilannya girly gitu kan. Red nilai, Pak. Dari 1 sampai 9 deh lu kasih nilai berapa? 7 lah. 7 lah, soalnya nggak realis. Mungkin kalau bunganya realis, dia lebih suka mungkin. Nah, gua lebih suka yang apa ya? Lebih kayak Dark image. Iya, dark. Bunga-bunga kegelapan. Gelapan. Yoi. Ini kurang gelap. Kurang gitu. gelap, benar. Kurang serem. Kurang serem mungkin. Iya. Ya, ada makna juga. Benar-benar Iya sih. kan? Kalau gua malah lebih suka yang pancake. Cake kecil itu. Heeh. Menurut gua tuh gimana Pak ya? Yang tadi dia bilang tuh, gua tuh dilapisin sosoknya, sosok tengkorak ini tetap ditutup. Jadi ya bener kata dia, gua tuh jiwa gua memang punk rock, tapi depan gua tuh girly. Nah, itu. Jadi dia nggak ditutup. Jadi ini bener-bener nggak di cover, hanya disamarkan bahwa di pancake ini dulunya adalah ada sosok punk rock. Punk rock yang tomboy. Yang tomboy tiba-tiba udah ditutup pakai pancake yang lucu, imut pakai pita-pita gini sesuai dengan album dia. Dia ada album Hello Kitty kalau nggak salah, ada, kalau gua salah mohon maaf ya gitu. Ya ini mencerminkan ini. Terus udah gitu serba-serba pinky, tapi di balik pancake ini masih ada jiwa-jiwa punk rock, men. Gila, ngeri loh. Ini ngeri loh ya. ngeri, yang bikin konsepnya ini bagus siapa ya? Bagus sekali. Kalau gua kasih nilai untuk ini ya 7 lah, karena nggak realis gitu kan. Yoi. Ya udah, kita bahas sedikit tentang Avril Lavigne, Pe. Lagu yang lu paling suka Avril He Lavigne was apa? a boy, he was a girl. Iya. Itu paling asik sih. Gitu. Nah. Kalau gua sebenarnya suka Skater Boy sama Complicated. Complicated juga enak. Masalahnya dia single pertama dia Complicated itu menurut gua tuh luar biasa sih. Luar biasa. Sosok Avril gitu kan, zaman-zaman dia masih bocil-bocil gitu, masih muda. Ngeband Iya, atau gitu kan. juga dia udah ada. Dia udah ada gitu, ngeri banget gitu. Udah gitu emang dia bawa suasana di Los Angeles itu ke dalam video klipnya itu nyata banget. Jadi ya udah apa adanya anak-anak di Los Angeles begitu itu. Ya main-main skate, BMX, ya kan? Olahraga bule. Iya, olahraga jalanan ya, lebih street. tepatnya sih street di Los Angeles gitu kan. Ya keren sih menurut gua sih. Jadi udah gitu, tapi perkembangan musiknya Avril Lavigne tuh menurut lu kerasa banget gak sih, Pe? Maksudnya gini loh, yang tadi gue bilang, dari sosok punk rock yang brutal, tiba-tiba lu dipaksa jadi girly banget, kayak When You're Gone, lagu-lagu yang kayak gitu tuh itu girly banget, cuman dihiasi dengan video klip menurut gua goblok, gak punk rock banget menurut gua kalau untuk Avril Lavigne yang lama. Menurut lu gimana, John? Wah, bapak ini ngantuk rupanya, habis gadang. Enggak. Gimana, John? Mungkin karena apa ya? Dia pengen merubah image Bisa jadi. balik lagi ya, kayak contohnya Bring Me The Horizon aja, kita sedikit kita melenceng dikit. Karena Entertain. apa ya? Karena entertain satu, karena dituntut gitu, dituntut nggak idealis. Lu bisa nggak idealis di band ini? Iya sih. Bisa. Ya udah. Berarti emang kayak gitu harus ngikutin Karena lu udah pasar masuk juga, manajemen ya udah lu harus enak-enak lu, Pak ya. Nggak seenak-enak lu. Kata lu emang enak kita tuh dikontrak gitu. Tapi lu harus Ngikutin peraturan dan idealis lu itu bikin bosen gitu. Iya sih. Balik lagi gini, Pak. Balik lagi bener. Ini kita ngebahas tentang fashionnya Avril Lavigne. Balik lagi gue sedikit singgung masalah fashionnya Travis Barker. Gitu. Travis Barker setelah banyak bergaul dengan Machine Gun Kelly juga, dia yang awalnya masih demen pakai celana pendek 3/4 sepatu Vans gitu-gitu. Sekarang udah keren celana panjangan. Mungkin balik lagi kayak Avril Lavigne gitu ya, Pak ya. Yoi. Bener gak sih? Goblok ya, udah kayak narik siluman-siluman gitu. Tolong, anjir. Dia mistik lu, anjing lu. Gak jelas. Gimana, Jan? Balik lagi, Jan. Fashion kita bahas sedikit fashion untuk musiknya Avril Lavigne gitu. Kenapa dia harus menjadi girly? Mempengaruhi nggak sih? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh, jiwa lu tetap punk rock ya? Tetap aja. Musiknya juga nggak ngaruh, bener sih, Pak.
Walaupun kasar kata dia tuh girly-girly dan dananya pakai rok-rok gitu, tapi menurut gua Mantep. Nggak ngaruh. bener. Itu nggak ngaruh. Lu mau setelan lu pakai kancut doang, big band lu. Musiknya kayak Blink lah nggak sih jauh. Iya. Ya bener. Iya, tapi iya bener. Blink video klipnya awalnya begitu, tiba-tiba setelah mereka menginjak dewasa, umur 30-an itu berubah drastis. Modis banget si ex-nya dia, si Tom DeLonge udah nggak mau pakai celana pendek. Nah, gimana ya kan, bener kata dia udah pakai celana panjang, gitar-gitarnya udah ganti semua. Mungkin fashionnya aja biar orang nggak jenuh ya, Pak ya. Mungkin nggak jenuh ya. Dan lu masuk entertain, lu udah artis, udah rockstar ya, lu dandan di mata telanjang gitu lu masuk harus kayak gitu. Iya, harus berubah ya, model. Bener. Mungkin endorsean di mana-mana masuk. Mungkin ya buktinya si Avril Lavigne sekarang juga banyak tawaran untuk produk-produk kecantikan gitu kan, kayak fashion show segala macam gitu yang gue baca sih kayak begitu. Iya, Mungkin karena efek kayak gini apa ya, maksudnya ya lu jadi girly, ternyata lu cantik banget anjir. Ya bener gak sih? Gue dulu ngeliat Avril tuh biasa aja, maksudnya rambutnya cuma lurus panjang gitu doang. Sekarang kan di curly jadi kayak cantik anjir. Blow gitu. Iya jadi cantik lu. Cantik banget anjir. Iya, cantik banget kan. Cantik banget. Iya sih. Nah, tapi kalau band Indonesia ada sih yang kayak gitu, Pak, di Indonesia. Kalau band Indonesia itu gini ya, sedikit gue singgung ya. Begitu dia nikah, cabut. Kalau vokalisnya cewek. Kalau di luar negeri kenapa tetap eksis, kenapa sih, Pe? Banyak juga yang enggak sih, tapi sebagian juga kayak gitu kan. Banyak juga sih, ada juga enggak tetap. Ada juga ya, tapi kan rata-rata suaminya tuh mengatur, udah lu ngapain sih ngeband? Karena kan bapak rumah tangga, Pak. Dia ngatur. Dia nggak bisa. Tapi balik lagi ya, band yang ditinggalkan itu jadi kasihan dong, Pe. Kayak siapa apa? Kayak Geisha, contohnya kita bahas sedikit ya, kayak Geisha. Coklat. Iya, coklat. Dia cabut. Ya kan? King kan itu otaknya. Iya, dia pencipta lagunya juga, written songnya juga. Jadi ya udah bandnya kacau. Terus garasi karena konflik apa gimana? Nggak tahu juga ya. Mungkin kita nggak jelasin di sini ya. Nggak jelasin. Bukan temanya ya. Bukan temanya ya. Soalnya kita bahasnya punk rock nih, punk rock. Tolonglah punk rock gitu. Garasi juga kan setelan punk juga. Emo lah, agak-agak emo. Harajuku style, lebih rambut-rambut kayak Cajun band gitu kan. Kalau Cajun band punk rock itu? Enggak, itu karena apa ya? Sedikit ini manusia Latin. Anjing, manusia Latin, tait. Pokoknya fans kangen band, hujat lah dia. Gitu emang gimana ya? Emang nggak jelas ya. Bukannya nggak jelas, Pe. Anak hoki itu. Band dia masih, gue bingung dia masih sentimental sama band itu loh. Padahal band itu tuh nggak salah dengan Anda, band hoki. Bukannya gue nggak suka gitu, tapi emang lagunya bagus, Pe? Liriknya sih bagus. Liriknya mah bagus. Aransemennya yang nggak sama ngejual mukanya itu loh. Iya, nggak sesuai kayaknya. Nggak sesuai. Ya, apa ya? Mungkin hoki berkata lu sih. Hoki gitu loh. Lo hoki, men. Iya. Lo hoki, men. Tapi dia tatoan juga loh. Apa mau kita review? Jangan. Udah. Kalau mau review tato dia, jangan sama gue yuk. Di sini dikasih patung aja gimana? Di sini kita dudukin patung, manekin gitu, udah gitu gue bacain dari belakang. Oke guys, jadi hari ini kita akan review tatonya Andika Kangen Band. Anjing, ini kalau orang yang nonton kita dituntut, maaf ya Bang Andika ya, gitu kan. Enggak, soalnya orang Indonesia kan baper, takutnya gue bercandain gini, lu baper, ntar lu nge-DM-in gue gitu. Bodoh amat kalau gue sih. Ya mungkin ada yang disampaikan, Pe, untuk para fansnya Avril Lavigne gitu, karena mereka udah banyak banget request di kita. Thank you banget ya kan. Ada yang mau disampaikan, Pe? Untuk para fans punk rock, Lady Punk kali ini apa, Pe, untuk fansnya Avril Lavigne? Apa mungkin mereka nge-DM-in Avril Lavigne, ayo dong konser di sini. Avril Lavigne belum datang ke Indonesia? Pernah lah. Oh pernah, gua nggak tahu. Lanjut, Pe, komennya. Mungkin ya. Iya. Lo fansnya Avril. Iya. Yang kata lu bilang kan ada yang kembarannya dia betul meninggal. Hoax segala macam itu beritanya itu yang gua baca, yang gua alamin, yang gua ikutin tuh nggak mungkin meninggal. Tato pun lu lihat tatonya dia tuh sama aslinya. Kalau meninggal nggak mungkin dia sama yang kembarannya mau ikut tato atau gimana, sama persis. Wah. Tapi kalau bener hujat dia ya. Bener yo, emang iya, bener. Tatonya dia dari tato asli dia. Kan logika dah. Mantan lakinya kan ada kan, lo cari di tato kembarannya dia katanya lo bilang itu kembaran, ada gak tatonya itu mantan suaminya? Iya benar. Kalau nggak ada berarti coba lo tanya ke mantan suaminya. Enggak lah itu. Tapi balik lagi, Pe. Andai kata nih bisa ya Avril Lavigne datang ke Indonesia, lu bakal mau nonton nggak?
Ya nonton lah. No, ya, Karena apa ya? sih. Karena bagus. Bagus. Karena gue pengen menonton sosok cantiknya Avril Lavigne. Musiknya dong. Musiknya gitu. Mudah-mudahan dia datang ke Indonesia ya, kayak ada pihak promotor mau ya Mungkin panggil dia ke sini. habis pandemi kayak lagi nih ya. Pandemi, ayo dong ya kan, kasih tontonan di Indonesia tuh band-band luar negeri lagi gitu, jangan band lokal dan gitu kita kan. juga kontennya juga enak ya kan, bener gak Pak? Betul gitu kan, jadi kita sajikan berita-berita terbaiknya di musik gitu kan, lebih enak gitu kan kalau ada band-band yang happening mau datang ke sini lagi gitu kan. Jadi Indonesia biar lebih maju selangkah lagi ya sih tentang musiknya gitu kan. Dan gue banyak yang DM juga ke gue yo. Apa Jadi tuh? kita ngobrolnya tentang bandnya dong, jangan tato doang. Nah, Kan itu kita bahas di musik. iya makanya kan. Makanya subscribe. Jadi biar kalau misalnya kita tayangin hal-hal yang baru, lu bisa langsung tahu gitu. Jadi biar nggak ketinggalan, misalnya episode-episode goblok dengan saudara ini ya kan? Iya kan? Iya, banyak yang ngomong. Iya bener dong. Makanya Banyak subscribe. yang DM gua. Diloncengin, jangan lupa diloncengin. Loncengin. Jadi biar tahu. Oh bunyi gitu, ding, ding, es bang. Es doge. Enggak, Pak ya, ntar lu. Nih. Udah ini di luar konsepnya. Kenapa dia dinamain es doger? Karena dia digoyang-goyang. Enggak emang bener. Iya. Emang dia bikinnya digoyang-goyang gerobaknya. Ya kan dia jalan gubuk doge. Nyesel gue salah nanya. Udah lanjut. Lanjut. Goblok ya, goyang-goyang. Lanjut tadi apa? Ya banyak yang DM gua. Oke. Bang, mendingan lu aja bang, bilang Bang Gleo gitu. Ada juga yang komen, Bang lu sama lu aja bang. Mesti. Iya. Gue kalau nggak sibuk, oke bisa. Oh, iya. Bener nggak pasti? Orang ini sibuk. Orang ini tuh Bener. kadang-kadang tuh kan Nge-DM gua ada gue baca. masalah-masalah pekerjaan tuh sibuk. Jadi nanti kita ngebahas musik sama Bang Bule aja ya, seru gitu kayaknya. Ngebahas musik goblok. Musik tolol. Mau ya, mau musik-musik yang Indonesia lemes-lemes. Tapi jangan, musik-musik Indonesia nggak usah dibahas. Nanti baper orangnya. Jangan. Gitu. Kita bahasnya musik luar negeri aja. Kiblat kita luar negeri. Soalnya orang luar negeri itu nggak ngerti bahasa kita. Jadi mereka nggak Kan ada translate. Iya, ada translate. Tolong ya kalau kamu orang luar negeri translate ya. Kalau kamu bisa mengerti apa yang kita omongin translate. Nanti kita bikin ini bahwa kalau gua nggak sibuk, Kalau gua editornya nggak sibuk ya gitu. kalau Intinya editor dan timnya nggak sibuk gitu kan, balik Kemarin lagi. nge-DM WhatsApp gue sih, Leo. Lalu kapan bisa gitu ya kan? Sibuk, Pak, saya. Ya Bapak ini selalu sibuk sih. Soalnya kalau Bapak ini nggak sibuk ya bukan bule namanya. Kan dia keluar negeri, datang Indonesia keluar negeri. Awalnya gitu. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Udah, Mungkin Ya. fans Avril ini. Iya, berharap mungkin aja kita tidak ada yang nggak tahu tentang Avril. Mungkin ya ada yang belum tahu Avril siapa sih? Iya. Terus searching aja. Searching aja dan Itu kita banyak ada yang nggak tahu. Oh bang, kira-kira gini Avril tuh atau lu bahasnya gini. Mungkin kalau ada yang kelewat, maaf kata kita kan tahu kan. Bener nggak sih? Oh, ya bener kita nggak sepenuhnya karena yang disajikan sama pihak dari tim gua ya hanya ini. Jadi biasanya kalau ada misalnya kekurang-kurangannya kita mohon maaf. Udah gitu, lu cari sendiri aja. Lu cari sendiri. Lu kan udah gede, punya handphone. Lu punya handphone kan pakai Pakai. buat lu ini Karena sendiri. wifi, nebeng ke orang. Nebeng ke tetangga, minta password gitu kan. Ya mungkin sampai di sini aja Pak ya. Ya ibaratnya ada saran kritik misalnya lu bisa tulis di kolom komentar Pak. Jangan lupa ya di apa namanya follow Instagram kita orang gitu. Kalau udah mulai goblok gini udah obatnya habis ya. Jangan lupa Pak di like, komen, subscribe ya biar channelnya berkembang. Oh, gimana Pak coba Pak? Ting 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 ting. Oh, ya. Anjing. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.